Terima kasih Pak Greg, karena kami diberi pertanyaan tentang kebencian. Saya akan mencoba bahas kebencian 5W1H. Yang pertama, kebencian adalah perasaan negatif atau emosi yang timbul dari dalam diri seseorang terhadap pihak lain yang mengandung pandangan buruk serta tidak menggunakan nalar yang sehat. Lalu siapa yang membenci? Semua orang bisa memiliki rasa benci terhadap orang lain, atau terhadap keadaan, atau juga situasi yang mengganggu hidupnya. Lalu mengapa kebencian itu bisa terjadi? Kebencian bisa terjadi karena adanya perasaan tidak suka, adanya perasaan iri, perasaan cemburu, atau karena hal lain, karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Lalu, kapan perasaan benci itu bisa terjadi? Ya, tak ada satupun yang bisa memprediksi kapan kebencian itu bisa terjadi. Bahwa intinya, kapan saja hal itu bisa terjadi. Entah karena adanya pertengkaran, salah paham, kebencian akan muncul di situ. Lalu di mana kebencian itu bisa muncul, terjadi? Tak seorang pun bisa tahu kapan perasaan benci itu bisa muncul. Maka dapat dikatakan perasaan benci itu bisa muncul secara tiba-tiba bila mana ketemu orang yang kita tidak sukai, contohnya. Lalu bagaimana rasa benci itu bisa terjadi? Hal itu bisa saja terjadi dengan cara spontan, karena adanya reaksi dari dalam diri seseorang untuk menyelamatkan diri dari ancaman bahaya, contohnya. Atau kebencian juga bisa terjadi karena adanya masa lalu atau luka batin yang mendalam yang membentuk tingkah laku atau pikiran seseorang yang selalu mengarah ke hal-hal yang negatif, yang pada akhirnya orang tersebut kurang mampu mengontrol diri dari benci dan menjadi pribadi yang kurang dewasa dan kurang percaya diri, dan menjadikan orang tersebut tidak dapat mengendalikan diri dari rasa bencinya. Lalu pertanyaan yang kedua, habitus atau kebiasaan apa yang dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Kebiasaan yang dilakukan sehingga manusia tidak dikuasai oleh kebencian yaitu adanya rasa syukur yang mendalam, tulus dan ikhlas dalam menerima realita hidup. Lalu yang kedua, berusaha untuk mengolah rasa batin atau pengalaman masa lalu yang membelenggu jiwa. Lalu membiasakan diri untuk waspada sehingga tidak menimbulkan rasa benci. Kemudian adanya sikap pasrah dalam doa yang sungguh-sungguh supaya bisa mengubah rasa benci menjadi cinta. Memang hal ini gak mudah, tapi kalau kita melatih terus-menerus pasti bisa. Kemudian nomor 3, bagaimana manusia hidup damai meskipun dia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian agar tidak tertular virus kebencian. Nah, supaya hidup damai, masing-masing harus punya prinsip. Kemudian berusaha untuk positive thinking sehingga tidak mudah terbawa arus kebencian. Lalu saling mendoakan, karena doa itu dapat mengubah segala-galanya, dapat mengubah hati, mengubah keadaan. Yang penting kita yakin bahwa Tuhan mau menolong dan membantu kita. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Semoga terjawab.